Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita masih membahas tentang program linear. Kemarin saya suruh kalian untuk mencoba contoh soal nomor 3 dan contoh soal nomor 4. Nah, dari hasil yang sudah kalian kumpulkan kepada saya, alhamdulillah hampir 90% sudah bisa mengerjakan soal dalam bentuk soal nomor 3 dan soal nomor 4. Nah, untuk lebih detailnya lagi, mari kita bahas bersama-sama untuk contoh yang nomor 3 dan contoh nomor 4-nya. Oke, silakan kalian buka jawaban kalian masing-masing. Kemarin di soal nomor 3 kita akan mencari apa? Kita akan mencari DHP dengan suatu fungsi yang sudah diketahui, yaitu yang pertama 4x min 12 kurang dari sama dengan 3y. Terus ada negatif x plus 2y ya lebih dari sama dengan 4. Ada x yang lebih dari sama dengan 0 dan ada y yang lebih dari sama dengan 0. Oke, karena kita akan mencari suatu daerah himpunan penyelesaian, maka jawaban harus dalam berupa diagram kartesius. Oke, nah kita cek satu persatu dulu untuk SPT-LDV-nya. Nah, di sini kita punya 0 dan 0. Jika kita masukkan 0 ke dalam fungsi x, ke dalam variabel x, maka untuk y-nya dia akan jadi berapa? Negatif 4. Oke. Sebaliknya, jika kita masukkan untuk y-nya 0, maka 12-nya pindah ruas, dia akan ketemu di titik 0, min 4 dan di titik 3, 0, min 4 dan 3, 0. Terus untuk yang kedua 0, 0 masih sama x, y nya. Nah, jika kita masukkan x nya 0, maka y nya ketemu berapa? Ketemu 2. Terus jika kita masukkan y nya 0, maka ketemu negatif 4. Maka ketemulah di titik 0,2 dan di titik min 4,0. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkannya ke dalam diagram kartesius. Oke, misalkan kartesiusnya di sini ada x, di sini ada y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, titik yang pertama untuk garis 4x min 12 kurang dari sama dengan 3y. 0, min 4. 0, min 4 kemana? Ke bawah. Terus 3, 0. 3 kemana? Positif 3. Berarti di sini 3. Oke, setelah itu kita tarik garis lurus. Oke, ini adalah garis 4x min 12 kurang dari sama dengan 3y. Oke, yang satunya 0,2. 0,2. Oke, y-nya yang 2 berarti dia ke atas. Terus yang satunya min 4,0. 2, 3, 4. Min 4,0. Sama, kita tarik garis lurus. Ini adalah garis min x plus 2y yang lebih dari sama dengan 4. Nah, ingat, karena kita mencari daerah himpunan penyelesaian, maka
arsirlah yang salah. Oke, untuk yang pertama dulu, garis 4x 4x min 12 kurang dari 3y. Oke, kita masukkan 0. 0 berada di tengah sini. Kita masukkan 0. Masukkan, di sini ada min 12 untuk titik 0,0. Titik-titik, masukkan 0, ketemu 0. Oke, benar nggak kira-kira untuk pernyataan min 12 kurang dari 0? Oke, pernyataan bernilai benar. Karena apa? Min 12 kurang dari 0. Oleh karena itu, kita arsir yang tidak melewati titik 0. Oke, setelah itu, yang satunya lagi, kita masukkan sama. Titik 0,0. Masukkan. Ternyata min x-nya kita ganti dengan 0, 2y-nya kita ganti dengan 0. Ketemu 0 lebih dari 4. Pernyataan ini bernilai benar atau salah? Ya, bernilai salah. Karena bernilai salah, maka di garis kedua ini yang dilewati 0, kita arsir. Oke, semakin kelihatan DHP-nya. Nah, kita masuk ke garis yang X lebih dari 0. Oke, yang membatasi X siapa? Yang membatasi X adalah sumbu Y. Maka, sisi yang sebelah kanan bernilai positif untuk X, sebelah kiri bernilai negatif untuk X. Oleh karena itu, untuk X yang lebih dari 0, maka yang diambil adalah yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri kita arsir. Oke, terus untuk yang lebih dari 0-nya gimana? Untuk yang lebih dari 0, yang dibatasi oleh sumbu Y. Yang membatasi sumbu Y adalah sumbu X. Maka, yang di bawah kita arsir lagi. Nah, berarti yang bersih yang merupakan DHP. Oke, kenapa saya mewanti-wanti kalian buat mengarsir yang daerah salah? Karena kalau kalian menggunakan warna ballpoint yang sama, terus yang diarsir yang benar, akan terjadi tumpang tindih seperti ini. Dan untuk DHP-nya pasti tidak akan kelihatan kalau menggunakan ballpoint dengan warna yang sama, kecuali kalau menggunakan ballpoint dengan warna yang berbeda. Oke. Yap, untuk soal yang nomor 3, saya cek hampir 99% sudah bisa mengerjakan. Hanya ada beberapa yang masih lupa menentukan DHP-nya. Lupanya di mana? Ini. X yang lebih dari Y, lebih dari 0-nya, dan yang Y lebih dari 0-nya lupa untuk diarsir. Oke. Yap. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, untuk soal yang nomor 4, tadi kita punya suatu Cartesius. Di mana Cartesiusnya dia seperti ini. Terus ini adalah min 1, min 2, min 3, kurang dikit, min 4. Ini min 3, ini min 4, ini X, ini Y. Oke, yang pertama 4, min 4,4. Sini 4. Oke, yang kedua titik min 3 sama min 2. Di sini ada min 2. Oke. Yap, ternyata DHP-nya berada di sini. Nah, saya anggap ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Ini saya anggap pertidaksamaan yang kedua. Dan ini saya anggap pertidaksamaan yang ketiga. Oke.
Nah, mana lagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi yaitu si X. Saya anggap ini adalah pertidaksamaan yang keempatnya. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama, ternyata dia ketemu di titik 4,0 dan 0,-4. Oke. Yap. Dia berada di titik 4,0 dan 0,4. Nah, terus untuk yang kedua berada di titik berapa? -2,0 dan 0,-3. Oke. Yap, untuk yang ketiga pas berada di garis horizontalnya untuk -1. Ingat, yang membatasi sumbu Y adalah sumbu X. Oleh karena itu, langsung saja kita tulis untuk yang ketiga ini bahwa Y-nya lebih dari sama dengan -1. Oke. Terus, untuk yang X-nya gimana? Tadi sama, yang membatasi sumbu Y adalah sumbu X. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 1. Kenapa bisa langsung? Ingat, garis vertikal maupun garis horizontal. Ingat, kalau garis horizontal itu adalah yang membatasi sumbu Y. Kok di sini X sih? Sorry. Y. Yang membatasi sumbu X adalah sumbu Y-nya. Oke, berarti yang perlu kita cari adalah persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Mudah-mudahan masih pada ingat. Untuk persamaan yang pertama dulu. Oke, saya garis bawahi dulu. Untuk persamaan yang pertama, berarti kita punya 4,0 dan 0,4. Masukkan kemana? Masukkan ke Y min Y1 per Y2 min Y1 yang sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, yang pertama dulu. Masukkan Y min Y1-nya berapa? Kita anggap Y1-nya 0 per Y2-nya berapa? 4. 4 min 0, 4. Sama dengan X min X1-nya berapa? 4 per sorry, di sini 0,-4. 4,0 dan 0,-4. Oke, berarti di sini tadi ada yang salah ya. Yang kurang tepat yaitu si Y2-nya, yaitu min. Seperti ini. Oke. Terus di sini ada X min 4. X2-nya berapa? X2-nya 0 min 4. Di sini juga min 4. Oke, kalikan min 4 dikali Y min 4Y sama dengan min 4X plus 16. Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi dengan min 4. Ketemu Y sama dengan X min 4. Oke. Kita pindahkan untuk si Y-nya. Oke. Kita pindahkan untuk si Y-nya, maka ketemu X min Y sama dengan 4. Ini adalah persamaannya. Tapi ingat, yang dibutuhkan bukan persamaan, tetapi pertidaksamaannya. Oke. Karena yang dibutuhkan adalah pertidaksamaannya, kita ambil sembarang titik yang ada di DHP. Yang kita ambil adalah titik mana? Titik 0. Oke. 0, dia berada di sebelah kiri dari si persamaan yang pertama. Oke. Nilainya harus gimana? Nilainya harus benar. Oke, karena nilainya harus benar, maka tinggal kita masukkan. Kita ambil titik 0,0. Nilai harus benar. Ingat, nilai harus benar. Kita masukkan 0 kurangi 0 titik-titik 4. 0 titik-titik 4. Ingat, pernyataan yang benar dari 0 dan 4 itu apa? Yap, pernyataan yang benar dari 0 dan 4 adalah 0 kurang dari sama dengan 4. Mengakibatkan pertidaksamaan yang pertama, dia menjadi X
min Y yang kurang dari sama dengan 4. Nah, oke, seperti itu cara untuk mencari pertidaksamaan yang pertama. Oke, untuk mencari pertidaksamaan yang kedua, sama, saya hapus di bawahnya. Oke, untuk pertidaksamaan yang kedua, ternyata kan ketemu titik min 2,0 dan 0, min 3. Nih, min 2,0 dan 0, min 3. Masukkan untuk Y1-nya, berarti ketemu Y min. Y1-nya berapa? 0 per. Y2-nya berapa? Min 3. Yang sama dengan X min. X1-nya berapa? Min 2, berarti jadi plus 2 per. Y2-nya, X2-nya 0, min 2, jadi 2. Oke, kalikan 2 dikali Y, 2 Y. 0, nggak usah ya. Min 3, X min plus min 6. Oke, pindahkan untuk X-nya biar jadi positif. Ketemu 3X plus 2Y sama dengan min 6. Oke, kita sudah punya persamaannya. Bisa disederhanakan nggak? Nggak, karena beda. Ini yang 3, ini 2. Oke, yap, karena tidak bisa disederhanakan, langsung kita ambil titik berapa? 0,0. 0,0 di persamaan kedua, dia berada di sebelah kanannya dari DHP. Karena di sebelah kanannya dan melewati DHP, maka pernyataan harus bernilai benar. Oke, kita masukkan 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0. Titik-titik min 6. 0. Titik-titik min 6. Oke, pernyataan yang diminta adalah pernyataan dalam bentuk nilai benar. Oleh karena itu, bandingkan 0 dengan min 6. Pernyataan yang benar adalah 0 lebih dari sama dengan min 6. Oleh karena itu, pertidaksamaan yang kedua, kita peroleh berapa? 3X plus 2Y lebih dari sama dengan min 6. Oke, yang ketiga sudah kita ketemukan tadi dari awal. Dari yang keempat juga sudah kita temukan tadi waktu pas awal. Jadi di sini ada 4 poin yang mempengaruhi daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Yap, untuk contoh soal yang nomor 4 saya juga sudah cek. Alhamdulillah hampir sebagian sudah bisa mengerjakan untuk menemukan pertidaksamaannya. Oke, saya rasa untuk contoh nomor 3 dan nomor 4 itu simpel karena apa? Kalian juga sudah pernah mengerjakan soal dalam bentuk seperti ini pada saat kalian duduk di bangku kelas 8. Oke. Kalau sudah, kita masuk contoh yang ke-5. Oke, contoh yang ke-5 seperti apa? Oke, di sini saya sudah punya contoh yang nomor 5. Silakan kalian pause terlebih dahulu untuk contoh yang nomor 5 dan nomor 6. Setelah di pause, silakan kalian catat terlebih dahulu untuk contoh soal nomor 5 dan contoh soal nomor 6. Oke. Nah, kita sudah punya contoh soal nomor 5 dan contoh soal nomor 6. Nah, untuk contoh yang nomor 5 dan nomor 6 itu adalah contoh tentang mencari nilai maksimum atau nilai minimum di dalam suatu program linear. Nah, itulah inti dari materi kita, yaitu di soal nomor 5 dan soal nomor 6. Besok kalau kalian ketemu soal di ujian sekolah atau di ujian semester, ya kebanyakan contohnya seperti soal nomor 5 dan soal nomor 6 dalam bentuk soal cerita. Oke, untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, ternyata kita tadi punya fungsi fx. Fungsi fx-nya berapa? Yaitu
4x min 3y. Oke. Terus di situ kita sudah punya sistemnya, yaitu yang pertama 2x plus 3y yang kurang dari sama dengan 12. Terus kita punya kita punya 2x plus y yang kurang dari sama dengan 8. Terus kita punya x yang lebih dari sama dengan 1. Dan kita punya y yang lebih dari sama dengan 0. Oke. Ternyata kita mau mencari apa? Kita bakal mencari nilai maksimum dari fungsi yang sudah diketahui. Oke, gimana caranya? Untuk mengerjakan soal seperti itu, sama halnya dengan kalian mengerjakan soal nomor 3, yaitu dengan cara mencari daerah himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Dari mana? Dari sistem pertidak samaan yang sudah diketahui. Oke, untuk yang pertama dulu, kita punya 2x plus 3y yang kurang dari 12. Oke, jawab. Untuk 2x plus 3y yang kurang dari sama dengan 12. Oke. 0, 0. Jika x-nya 0, y-nya berarti ketemu 4. Jika y-nya 0, ketemu x-nya berapa? Ketemu x-nya 6. Berarti ketemu di titik 0. Sorry, ini ada x, di sini ada y. 0,4 dan 6,0. Oke, terus yang kedua, kita punya 2x plus y yang kurang dari sama dengan 8. Sama 0, 0. X, y. Jika x-nya 0, y-nya 8. Jika y-nya 0, x-nya 4. Ketemu di titik 0,8 sama 4,0. Oke. Terus kita punya x yang lebih dari 1 dan kita punya y yang lebih dari 1. Oke, kita gambarkan ke dalam kartesius dulu. Oke, kartesiusnya seperti ini. Kita masukkan 0,4. Di sini ada x. Sini ada y. 0,4 anggap di sini. 0,6 anggap di sini. Kita tarik garis. Nggak kena. Saya tarik garis sini. 4. Oke. Terus yang kedua 0,8. 0,8 berarti 0,8. Aduh, sorry, kebalik, sorry. Cari kebalik. X, Y. 0,4. Anggap 4 di sini. Oke. 6,0. Anggap 6 ada di sini. Kita tarik garis. Oke. Terus yang satunya 0,8 kita anggap 8 di sini. Dan 0,4 kita anggap 4 ada di sini. Kita tarik garis. Nah. Oke. Ini adalah garis 2x plus 3y yang kurang dari sama dengan 12. Ini adalah garis 2x plus y yang kurang dari sama dengan 8. Oke. Terus kita punya x yang lebih dari 1. Oke, yang membatasi sumbu x adalah sumbu y. Nah, kita anggap 1 di sini. Berarti kita tarik garis lurus. Nah,
Ini adalah garis 1. Ini adalah X yang lebih dari sama dengan 1. Oke, kita sudah punya garisnya. Setelah itu tinggal kita arsir. 2X plus 3Y kurang dari 12. Jika kita masukkan 0 kurang dari 12, pernyataan bernilai benar atau salah? Betul. Kita arsir yang sebelah sini. Oke. Terus untuk 2X plus Y yang kurang dari 8, masukkan 0,0. Ternyata 0 kurang dari 8. Pernyataan bernilai benar. Kita arsir yang sebelah sini. Oke, terus untuk X yang lebih dari 1, otomatis yang kurang salah. Kita arsir yang di sini. Dan untuk Y yang lebih dari 0, maka kita arsir yang di bawah. Ada yang membatasi sumbu. Y adalah sumbu X. Kita punya DHP yang bersih ini. Ini adalah DHP. Nah, sudah selesai belum? Belum. Yang kita cari adalah nilai maksimum. Oleh karena itu, kita harus cari titik mana saja yang mungkin menjadi titik maksimumnya. Oke, ternyata di sini kita punya 4 titik. 1, 2, 3, 4. Oke, titik yang pertama nih, ternyata dia merupakan perpotongan antara X yang lebih dari 1 dengan 2X plus 3Y yang kurang dari 12. Oke, cara mencari titik yang sebelah sini simple. Tinggal kita substitusikan X yang sama dengan 1 ke dalam 2X plus 3Y yang kurang dari 12. Masukkan 1. 2 dikali 1, 1. Oke, maka ketemu 3Y. Substitusikan. Oke, X yang sama dengan 1 ke dalam 2X plus 3Y yang sama dengan 12. Oke, masukkan 2 plus 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan berapa? 12 dikurangi 2. Oke, 12 dikurangi 2 ketemu berapa? 10. Y sama dengan 10 per 3. Maka titik yang di sini ketemu di titik berapa? Di titik 1,10 per 3. Oke. Terus di titik yang kedua. Titik yang kedua merupakan titik potong antara 2X plus Y yang sama dengan 8 dan 2X plus 3Y yang sama dengan 12. Sini. Oke, saya taruh di bawah ya. Sini. Tadi ketemu 2X plus 3Y sama dengan 12 dan 2X plus Y yang sama dengan 8. Caranya diapakan? Caranya tinggal dieliminasi saja. 2X hilang, 3, 1, 2, Y sama dengan 12 min 8. Berapa? 4. Y sama dengan 2. Oke, Y-nya berada di 2. Berarti tinggal kita cari X-nya. X-nya berarti tinggal masukkan Y-nya. Kemana? Ke salah satu persamaan. Oke. Masukkan ke atas boleh, ke bawah boleh. Ke bawah saja ya, yang gampang. Y dimasukkan 2. Maka ketemu 2X plus 2 sama dengan 8. 2X sama dengan 8 dikurangi 2. 6. X sama dengan 3. Maka ketemu di titik berapa? 3,2. Oke. Terus, titik mana lagi? Yap, titik yang ketiga ini. Titik yang ketiga jelas berada di sumbu X, berarti titik yang ketiga berada di titik 4,0 dan yang satunya di titik 1,0. Oke, berarti kita punya kita punya 4 titik. Titik yang pertama 1,10 per 3, titik yang kedua 3,2, titik yang ketiga 4,0, dan titik yang keempat 1,0. Oke, sudah selesai belum? Belum. Kita akan mau mencari nilai maksimum. Oke, silahkan tulis dulu.
Saya lanjutkan. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam fungsi fx ini. Yang sama dengan 4x min 3y. Oke, titik yang pertama. Tadi titik berapa? 1,10 per 3. Oke, masukkan ke dalam fungsi fx-nya. 4 dikali 1. 4 min 3 dikali 10 per 3. Oke, 33 coret. Sama dengan 4 min 10. 4 min 10 berapa? Yap, 4 min 10. Hasilnya adalah min 6. Oke, terus titik yang berapa? 3,2. Oke, untuk 3,2 substitusikan kemana? Sama, ke 4 x min 3y. 3 dikali 4 12. 2 dikali 3 min 9 sama dengan berapa? Yap, hasilnya adalah 3. Oke, terus kita masukkan titik berapa lagi? Kita masukkan titik 4,0. Masukkan ke dalam 4x. 4 kali 4, 16. Min 0. Sama dengan 16. Terus, yang satunya lagi, berapa titik? 1,0. Sama dengan, masukkan 4. Min 0. Sama dengan 4. Oke, kita punya min 6, 3, 16, dan 4. Oke, berarti nilai maksimumnya dia berada di berapa? Yap, dia berada di 16. Jadi, jawabannya adalah nilai max sama dengan 16. Oke, begitulah cara mencari nilai maksimum dari suatu fungsi. Oke, silahkan dicek lagi. Barangkali ada kesalahan. 4x min 3y. 1, 4. 4, 10, min 3. Min 3 dikali 10 per 3. 3 dicoret. Tinggal min 10. Min 6. Oke. 3 dikali 4, 12. 2 dikali kan ini salah. 3 dikali 4, 12. 2 dikali min 3, 6. Sorry. Berarti ini ketemunya 6. Oke, yang satunya lagi. 4 dikali 4, 16. 0 dikali min 3, 0. Oke. 1 dikali 4, 4, 0 dikali 3, min 0. Yap, nilai maksimumnya ada di 16. Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu jawabannya. Dan silahkan dipahami lagi. Jika ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Oke. Jika ada kesalahan di sini, silakan kalian tulis komentar di bawah ya. Kita belajar bersama-sama. Oke, kita lanjut
ke contoh yang nomor 5. Ke contoh yang nomor 6. Oke, untuk contoh yang nomor 6. Untuk contoh yang nomor 6, di situ kalian coba baca, Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda. Oke, berarti sepeda hanya akan dibeli oleh Pak Syarif sebanyak 25 unit saja. Berarti kita misalkan sepeda gunung, saya sebut sebagai sepeda gunung, saya anggap sebagai X, dan sepeda balap saya anggap sebagai Y. Maka yang pertama, pemodelan matematikanya X plus Y. Ingat, hanya ingin membeli 25, berarti tidak kurang dari 25 unit. Terus persamaan yang kedua, ternyata Pak Syarif hanya memiliki modal 42 juta. Berarti di sini ada 2 juta. 2 juta. Sorry. 1 juta 500 X ditambah 2 juta. Y. Oke. Tandanya seperti apa? Tandanya karena hanya memiliki modal 42 juta saja. Boleh disederhanakan nggak? Boleh, tinggal kita hilangkan 0 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketemu 15X plus 20Y yang kurang dari sama dengan 420. Persamaan yang keduanya. Oke, persamaan yang ketiganya gimana? Persamaan ketiganya, ya X lebih dari 0 dan Y yang lebih dari 0. Terus, apalagi yang diketahui? Fungsinya. Oke, bentar. Tadi kita punya tadi X sama dengan sepeda gunung dan Y sama dengan sepeda balap. Oke, yang pertama X plus Y yang kurang dari 25, terus ada berapa tadi? 15 X plus 20 Y yang kurang dari sama dengan 420. Oke, fungsinya kita akan mencari fungsi fx-nya, yaitu berapa? Akan menjual dengan harga 2 juta X ditambah 2 juta 600 Y. Oke, ditanyakan keuntungan. Oke, keuntungannya berapa? Oke, untuk soal nomor 6 silahkan kalian coba sendiri untuk mencari keuntungannya berapa. Oke, nah untuk pemodelan matematikanya seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri cukup dulu. Silakan kalian coba soal yang nomor 6 yang sudah dibuatkan pemodelan matematikanya. Jadi untuk soal program linear kalian harus jeli dalam mencari
bentuk pertidaksamaannya, apakah kurang dari ataukah lebih dari. Oke, kalimat kunci. Kalimat kunci. Jika kalian ketemu soal untuk mencari nilai maksimum, maka gunakanlah tanda kurang dari. Tapi jika kalian ketemu soal untuk mencari nilai minimum, maka tandanya adalah lebih dari. Gunakanlah tanda seperti ini jika kalian kebingungan dalam menentukan apakah kurang dari atau lebih dari. Jadi kalimat kuncinya ada di soal yang akan kita carinya. Kalau nilai maksimum kita gunakan kurang dari, kalau nilai minimum gunakan lebih dari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya akhiri cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.